Virgin Coconut Oil atau VCO kini banyak menjadi solusi ajaib untuk perawatan kulit, rambut, dan masalah kesehatan. Beberapa selebritas Hollywood pun memilih menggunakan minyak kelapa ini untuk berbagai tujuan. Miranda Kerr menggunakan VCO untuk rambut dan membersihkan riasan wajahnya. Miranda selalu menyediakan produk ini dalam lemari di tempat tinggalnya. Gwyneth Paltrow sering menggunakan minyak kelapa dalam resep makanan yang dimasaknya. Aktris ini juga memanfaatkan VCO untuk kulit wajah dan tangannya. Berikutnya ada Kourtney Kardashian yang mempertahankan kunci berkilau wajahnya dengan menggunakan VCO. Bintang reality show ini juga melindungi keindahan rambutnya memakai VCO sebagai salah satu bahan utama. Siapa yang tak mengakui kecantikan dan kebugaran Angelina Jolie? Selain berolahraga teratur, rahasia tubuh sehatnya adalah dengan minyak kelapa. Tak ada apapun yang ia makan saat memulai harinya, kecuali dengan sesendok makan penuh VCO dan sereal. Jennifer Aniston pernah kedapatan membawa belanjaan penuh minyak kelapa. Jennifer memang pernah menjalankan coconut diet untuk menurunkan berat badan. Coconut diet adalah diet rendah karbohidrat dan mengandung banyak kelapa yang mempercepat metabolisme. Wah, ya ampun, tadi tuh ada idola saya juga di situ. Ternyata dia memakai ini ya, minyak kelapa murni ya dia. Teman-teman Dita ya, rahasia cantiknya menggunakan minyak kelapa murni. Wah, tapi ini ada juga nih yang mengatakan ya bahwa minyak kelapa murni ini bisa untuk menurunkan resiko serangan jantung, Dok. Nah, itu fakta atau mitos? Itu fakta selama dia dietnya juga diatur. Diatur makan lemak yang jahatnya dikurangi. Seperti gorengan, santan. Gorengan enak dong, gimana dong? Itu mesti dikurangi. Kenapa saya bilang ini fakta? Karena dia akan membentuk HDL kolesterol. HDL kolesterol itu kolesterol baik, tukang sapunya kolesterol yang mau melekat di dinding pembuluh darah. Hasilnya apa? Pembuluh darahnya jadi bersih. Karena HDL-nya tinggi. Orang-orang yang mengkonsumsi VCO dalam waktu yang panjang, rutin, HDL kolesterolnya meningkat. Nah, kalau gitu lebih baik gimana nih, Dok? Kita mengkonsumsi untuk minyak kelapa murni ini tuh kapan atau berapa sendok jadi dalam gini, sehari? Ya, berapa konsumsi kali? minyak VCO ini, minyak kelapa murni ini, silakan waktunya mau pagi, mau siang, mau malam silakan. Tapi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia pembentuk tenaga. Jadi sebenarnya alangkah buat badan Anda enak sekali kalau Anda mau olahraga, Anda konsumsi. Oh, lebih baik tuh sebelum olahraga. Gitu. Itu penambah energi ya? Iya, kan hasilnya ada lebih kandungan kerasa. apa sih, Dok, di dalam minyak kelapa ini yang dapat membangun energi kita itu tadi? Si minyaknya golongan yang rantainya sedang. Rumus kimianya minyak kan ada C gitu. Nah, ini rantai sedang. Rantai sedang ini yang tadi saya bilang, dia diserapnya cepat. Pada waktu dia nggak perlu bercampur dengan empedu. Jadi waktu dia diserap cepat, dia langsung mau masuk ke dalam sel, nggak perlu lagi saat penuntunnya namanya karnitin. Dia bisa langsung masuk ke dalam sel. Di dalam sel dibentuk menjadi energi. Itulah keunggulan utamanya. Dan ini kalau kita lihat, Dok ya, minyak kelapa murni ini mengandung asam laurat ya. Nah, ini masyarakat perlu tahu, Dok, apa nih fungsi asam laurat? Asam laurat itu yang disebut MCT, medium chain triglyceride. Jadi asam lemak rantai sedang. Nah, itulah keunggulannya. Karena dia kalau asam lemak rantai panjang masuk ke usus, dia harus bergabung dengan empedu supaya bisa diserap oleh usus. Nah, gitu. kalau yang rantai panjang ini seperti minyak goreng, Dok? Ya, minyak goreng, minyak yang ada di lemak-lemak hewani. Kalau minyak zaitun juga? Lain. Minyak zaitun itu asam lemak omega 9. Ya, dia rantai panjang. Tapi dia ada kegunaan lain. Tapi proses penyerapan dia butuh bercampur dengan empedu. Wah, ini saking serunya ya, ada juga nih masyarakat yang ingin bertanya nih langsung ke dokter tentang minyak kelapa murni. Kita lihat tayangannya berikut ini. Nih, Dok, ibu saya nih, Dok, lagi minum VCO.
Saya mau tanya dok, beberapa waktu lalu ibu saya tuh mengkonsumsi VCO. Saya dengar-dengar katanya VCO itu bisa untuk menyembuhkan diabetes dok. Wow, apakah itu fakta atau mitos dok? Benar bisa nggak? menyembuhkan. Jadi gini, bisa fakta, bisa mitos. Artinya dia menjadi fakta dengan mengkonsumsi VCO, ya, komplikasi diabetesnya dikurangi, termasuk serangan jantung itu. Orang diabetes kan yang kita khawatirkan itu. Serangan jantungnya ya. Tapi apakah si VCO minyak kelapa murni ini akan mengaktifkan insulin? Itu tidak. Lain lagi, minyak yang bisa mengaktifkan insulin, terutama reseptor insulin atau tempat melekatnya insulin di sel untuk menarik gula masuk ke dalam sel, itu seperti olive oil, canola oil. Nah, beda lagi minyaknya. Beda lagi, itu yang disebut asam lemak omega 9. Dok, ini juga masyarakat perlu tahu nih dok ya, sebetulnya untuk minyak kelapa murni ini apakah bisa digunakan sebagai pengganti minyak goreng? Nah, kalau mau menggoreng memang rekomendasinya pakai minyak kelapa murni ini sangat bagus. Kenapa? Sangat bagus. Karena dia titik asapnya itu tinggi. Karena tinggi, minyak itu kelemahannya apa sih? Kalau minyak kelapa sawit gitu, begitu dia dipanaskan, itu rantai kimianya pecah. Pecah, lepas, membentuklah yang namanya asam lemak trans. Asam lemak trans itu yang jahat. Yang jahat ya. Yang mudah melekat di dinding pembuluh darah. Itu asam lemak jenuh yang sangat jahat. Dan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, dok, ya, hipertensi dan sebagainya. Nah dok, kalau misalnya nih, kan ada nih ya teman saya nih yang hamil nih. Kalau untuk dikonsumsi itu apa gunanya untuk bayinya? Bagus nggak dok? Bagusnya pada waktu dia mau melahirkan, secara normal dia bertenaga. Oke, jadi buat pemirsa yang hamil, jadi lebih baik untuk dikonsumsi saja. Iya, nah nih dok, ada lagi yang mengatakan bahwa konsumsi minyak kelapa murni bisa membantu untuk kesembuhan penderita stroke. Ini fakta atau mitos? Jadi gini, untuk penderita stroke itu kan dia harus mengalami rehabilitasi. Rehabilitasi dia harus latihan jalan apa. Nah itu kan perlu energi. Itu bagus. Jadi energinya dari minyak kelapa murni. Minyak. Nah satu energi. Kedua, dia tidak akan meningkatkan si LDL kolesterol. Kalau dia stroke-nya karena sumbatan, sementara dia makan minyak yang bisa membentuk LDL kolesterol, semakin parah nanti. Jadi ini fakta dok? Fakta. Wah fakta ya. Wah luar biasa ternyata minyak kelapa murni ya. Jadi ternyata itu banyak banget ya manfaatnya, tapi lebih khususnya untuk meningkatkan energi dalam tubuh kita ya. Dan daya tahan tubuh juga nih dok. Ya. Karena saya juga pernah membaca dok bahwa asam laurat dalam minyak kelapa murni ini bisa untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Betul sekali. Fakta dok ya? Fakta. Ternyata itu fakta. Kenapa dok ya? bisa meningkatkan sistem imun tubuh nih? Karena sistem-sistem sel-sel imunitasnya menjadi lebih aktif. Dan itu kan dia juga butuh energi, sumber energi. Dari energi minyak kelapa ini dia jadi lebih aktif. Jadi artinya kita bagus. lebih bertenaga untuk melawan infeksi dok ya? Ya, Wah, betul sekali. Berarti benar juga ya, karena kalau misalnya kita juga melihat kalau kelapanya sendiri juga katanya kalau kita kayak keracunan, kayak kita harus minum air kelapa muda, itu juga efek dari situnya? Lain. Oh itu beda lagi? Lain. Jadi ini minyak kelapa padahal sama-sama kelapa dok? Kalau minyak kelapa kan diambil dari daging kelapanya, bukan air kelapanya. Kalau air kelapa itu tinggi elektrolitnya. Wah. Dan ada juga nih dok yang mengatakan fakta atau mitos bahwa konsumsi minyak kelapa murni bisa mengatasi masalah pencernaan. Ini fakta atau mitos? Itu fakta atau mitos? Jadi gini, yang tadi kita minum minyak, ya masuklah minyak itu akan diserap. Si minyak kelapa murni ini penyerapannya lebih mudah, tapi pasti tidak 100% diserap. Ada minyak yang tetap turun ke usus besar. Nah, usus besarnya akan dilapisi oleh minyak. Nah, itu yang membuat buang airnya akan lebih enak. Tapi kalau kelebihan, ya bisa terjadi diare. Jadi ini artinya fakta tapi tergantung porsinya, dok? Iya. Benar sekali. Nah, dok, apa nih dok tips yang dapat dibagikan kepada pemirsa bagaimana untuk mendapatkan manfaat minyak kelapa murni? Ya, minyak kelapa ini
bisa Anda minum langsung, Ya. bisa Anda dressing, disiramkan di Salad, makanan, atau dimakan. salad gitu, dan itu akan sangat berguna sekali buat apa? Pertama, penyedia energi. Kedua, untuk membentuk HDL kolesterol. Jadi akan sangat baik sekali. Ya. Misalnya seperti Haikal ini, dia mau olahraga, nge-gym. Iya. Nah, supaya lebih bertenaga sebelum nge-gym, Minum dulu minyak kelapa minum murni. itu. Nggak boleh gitu, udah sekali, tadi udah sekali. Jangan baik-baik. Nah, Nggak buat- boleh berlebih. Tapi Dita juga suka olahraga kan? Iya suka dong, kan jadi cewek yang kuat. Pasti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat program pelangsingan bagus. Karena apa? Karena dia akan memberikan energi sehingga orangnya nggak kelaparan. Mengurangi porsi makan, tapi dia tidak kelaparan, tidak lemas. Itu kuncinya juga. Baik dok, terima kasih Ya. untuk penjelasannya. Wah, sangat manfaat sekali ya. Dan setelah ini kita akan lihat nih, negara-negara yang jumlah penderita kanker parunya terbanyak di dunia. Mana saja negaranya? Setelah ini tetap di acara Ayo Hidup Sehat.